Maka pertanyaan kemudian adalah, siapa sih sebenarnya yang difir'aunkan oleh Yusuf Mansur? Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Senang sekali bisa kembali lagi bersilaturahmi di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali saya ingin mengupas soal pernyataan Yusuf Mansur ya kepada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, yang dia mengomentari narasi Erlangga itu ibarat kisahnya Nabi Musa, seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Saya tidak paham apakah pernyataan Yusuf Mansur tersebut sebagai dukungan politik dan itu adalah hak mutlak dia 100% atau sebagai fatwa ulama. Ini pertanyaan yang pertama. Kalau sebagai fatwa ulama, maka yang tepat sebenarnya menyampaikan pesan heritage leadership, leader heritage, yaitu calon presiden itu harus fatona, harus amanah, harus sidik, harus tabligh, ya itu. Dan yang paling penting yang sesuai dengan core bisnisnya Yusuf Mansur adalah seorang presiden itu harus menjadi pemimpin yang adil, ya. Karena itu salah satu syarat terkabulnya doa, yaitu pemimpin yang adil. Jadi kalau itu adalah dukungan politik, ya, karena tadi nasihat ulama itu yang saya sebut dengan leader heritage tadi. Jadi kalau itu adalah sebagai dukungan politik, maka ini sebenarnya yang menurut hemat saya hati-hati ya, ini bahaya banget itu. Memberikan pernyataan seperti kisah Nabi Musa kepada Erlangga Hartarto. Apa? Ya, kisah Nabi Musa yang saya pahami dari cara berpikir Yusuf Mansur itu sesungguhnya cara berpikir Nasoro ya. Sebab seperti yang kita lihat di film-film Ten Commandment itu. Tapi ingin saya garis bawahi adalah ini, bahwa Nabi Musa itu ya asalnya dari bayi yang dilarutkan di sungai dan kemudian diambil oleh keluarga Fir'aun. Jadi ya sebenarnya besar dan dibesarkan ya oleh keluarga Fir'aun yang kemudian memporak-porandakan kerajaan Fir'aun itu. Kalau itu kemudian kita baca sebagai bahwa koalisi itu adalah kerajaan Fir'aun yang diporak-porandakan oleh Erlangga Hartarto, maka ini adalah kisah yang sangat politis dan wajar kalau orang yang mengerti terhadap isyarat apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur seperti kisahnya Nabi Musa, maka pertanyaan kemudian adalah, siapa sih sebenarnya yang difir'aunkan oleh Yusuf Mansur dalam pernyataan seperti itu? Apakah Fir'aun itu adalah koalisi besar yang selama ini ada di dalam pemerintahan Jokowi? Karena Fir'aun adalah ibarat keluarga besar yang diporak-porandakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya ini apa namanya pertanyaan saya. Jadi saya kira bahaya banget ya itu pernyataan kalau difahami bahwa ini benar-benar seperti kisah Nabi Musa. Sekali lagi yang difir'aunkan oleh Yusuf Mansur itu siapa? Apakah rezim Jokowi? Apakah koalisi besar ini yang di dalamnya ada partai-partai yang pasti itu adalah lawan politiknya Golkar ketika nanti Hartarto atau Erlangga mencalonkan diri sebagai presiden? Selebihnya dari koalisi itu adalah lawan yang semua ada di dalam partai koalisi ini. Nah, yang kedua saya ingin garis bawahi ya, bahwa calon presiden yang akan datang itu sebenarnya ya ada 3 isu yang harus dia kuasai. Pertama, persoalan sistem politik ya. Sepanjang calon presiden itu masih mengunggulkan program-program sektoral, maka persoalan Indonesia tidak akan pernah selesai dari sejak zaman Bung Karno sampai zaman Jokowi, yaitu persoalan sistem yang buruk ya.
Salah satu contohnya Jokowi tidak akan terpilih menjadi presiden kalau sistemnya bagus. Karena di Solo belum selesai, di Jakarta belum selesai, ditinggalkan lalu maju menjadi presiden. Itu karena sistem yang buruk. Salah tidak ya, karena memang sistemnya seperti itu. Tapi kalau sistemnya yang baik, itu tidak mungkin terjadi. Karena mengikuti undang-undang bekerja selama 5 tahun itu, apalagi disumpah dengan sumpah jabatan, ya itu adalah ciri melaksanakan undang-undang dan konstitusi. Ya, tapi karena ini sistemnya buruk, ya terpilihlah seperti Jokowi itu. Nah, yang kedua persoalannya adalah kita mempunyai aset yang sangat luar biasa, yaitu penduduk yang besar dan sumber daya alam yang melimpah ruah. Tetapi belum bisa memakmurkan rakyat Indonesia. Ini Cina dengan jumlah penduduknya yang besar membawa negaranya menjadi superpower dunia yang paling besar saat ini. Jepang yang tidak punya sumber daya alam tetapi menjadi bangsa yang maju di dunia ini. Singapura yang tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya manusia yang cukup, tapi menempatkan negaranya di negara-negara yang maju. Nah, itu isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah siapa yang kemudian bisa memimpin Republik Indonesia ini. Pertama, ya, tidak terbebani oleh utang masa lalu yang dibuat oleh Jokowi dan sebelumnya. Yang kedua, tidak berutang lagi di waktu yang akan datang. Nah, ini adalah persoalan tiga pokok persoalan yang harus dibawa oleh calon-calon presiden yang akan datang. Jadi sekali lagi ada 2 masalah, itu soal Yusuf Mansur. Kalau itu sikap politik ya silakan go ahead. Tapi kalau itu sikap ulama itu keliru, ya. Dan saya ingin mempertanyakan lagi siapa sebenarnya yang difiraunkan oleh Yusuf Mansur. Isu yang kedua adalah soal isu yang harus diemban, yang harus menjadi highlight bagi capres-capres yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.